Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Ya, ini adalah pertemuan ketiga kita dari rencana 14 kali pertemuan, ya minimal, dan 16 kali pertemuan maksimal. Ya, nanti teman-teman saya harapkan untuk segera mempersiapkan terkait dengan materi untuk peradilan semu. Dikarenakan kita nantinya tugas akhir, saya tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Tugas akhir teman-teman adalah untuk mempraktekkan peradilan semu Mahkamah Konstitusi. Oh ya, saya harapkan untuk kelas-kelas ini yang kemudian mengikuti perkuliahan secara online, untuk mengikuti video dari awal sampai akhir, dan absensi itu dilakukan setelah selesai menonton dari awal sampai akhir. Beberapa kasus yang kemudian terjadi, banyak sekali teman-teman yang kemudian absensinya masuk ke spam karena dia tidak menonton tapi langsung absen, ya, atau menonton sekian menit kemudian langsung absen. Dan saya harapkan kemudian itu tidak terjadi dan tidak terulang, dikarenakan saya bisa mengidentifikasi durasi tonton kalian dalam video hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, ya. Jadi ada aplikasi yang kemudian bisa mengidentifikasi durasi tonton dari teman-teman. Karena itu saya mengharapkan untuk mata kuliah ini, karena dilakukan secara online dan saya tidak bisa memantau bagaimana durasi tonton teman-teman, bagaimana teman-teman apakah bisa mengikuti ataukah tidak, apakah teman-teman sibuk ataukah kemudian tidak. Karena itu saya mengharapkan agar meluangkan waktu sesuai jam perkuliahan. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas tentang permohonan dan juga tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi serta fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita akan membahas tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi, ya. Sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, hakim konstitusi jumlahnya ada 9, dengan masing-masing itu dipilih oleh 3 kekuasaan yang berbeda. 3 orang oleh kekuasaan eksekutif, yaitu presiden, 3 orang yang lainnya oleh kekuasaan legislatif, yaitu DPR, dan 3 orang yang lainnya dipilih oleh Mahkamah Agung. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi ini merepresentasikan 3 kekuasaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, 9 orang ini sebenarnya tidak ada kewajiban harus hadir semua, ya, ketika sidang Mahkamah Konstitusi. Yang penting kemudian sekurang-kurangnya ada 7 orang sebagaimana yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oke, setelah kemudian setelah kemudian sudah ditentukan hakim minimal, kira-kira tahapan apa yang harus dilakukan apabila kemudian ingin melakukan persidangan di Mahkamah Konstitusi? Yang pertama adalah kita ketahui ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini berbeda dengan pemeriksaan administratif yang kita bahas pada minggu kemarin. Jadi kalau minggu kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa ketika teman-teman nanti melakukan register di Mahkamah Konstitusi, maka panitera akan mencatat di BPRK atau buku perkara register konstitusi, ya. Dan kemudian nanti mendapatkan nomor dan juga mendapatkan jadwal untuk persidangan. Nah, tapi pemeriksaan pendahuluan ini sebenarnya mengadopsi dari konsep dismissal prosedur yang ada dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Jadi ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah hukum acara TUN, di situ kan dikenal ada istilah dismissal proses atau dismissal prosedur, di mana kemudian apabila ternyata gugatan dianggap tidak layak, baik itu secara legal standing atau secara posita dan petitum, maka kemudian gugatan itu ditolak tanpa melalui persidangan. Nah, kalau kita mengacu pada hukum acara TUN kan di pasal berapa itu? Pasal 62 kalau tidak salah, ya, nanti bisa dicek, bahwa kemudian ada beberapa alasan kenapa gugatan itu ditolak, ya. Yang pertama adalah pokok gugatan
nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan, ya. Kalau di hukum acara tun yang digugat adalah perkara yang lain, ya tentu saja kemudian itu bukan perkara atau bukan kompetensi dari tun. Yang kedua adalah syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi dalam keputusan tun. Yang kelima adalah gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktunya, ya. Jadi itu adalah alasan-alasan kenapa kemudian gugatan dalam perkara tun itu ditolak sebelum masuk ke persidangan. Nah, jadi sebenarnya beberapa hukum acara dalam MK ini memang mengadopsi hukum acara tun dan hukum acara perdata. Akan tapi kemudian teman-teman harus perhatikan pemeriksaan pendahuluan tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau untuk kemudian menolak permohonan, ya. Jadi pemeriksaan pendahuluan itu hanya momentum bagi hakim untuk memberikan saran-saran kira-kira apa yang harus saya tulis dalam surat permohonan gitu. Contoh kemudian terkait dengan legal standing, hakim bisa kemudian memberikan saran gitu kan. Kira-kira legal standing saya ini sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam hukum acara MK atau belum. Hakim kemudian bisa memberikan saran-saran kira-kira apa yang perlu dilengkapi. Begitu pula dengan posita dan petitum, hakim juga bisa memberikan beberapa saran. Hanya saja kemudian memang hukum acara MK tidak meniadakan atau tidak bisa menolak permohonan di pemeriksaan pendahuluan. Dan kemudian pemeriksaan pendahuluan tidak masuk ke dalam substansi perkara, hanya kemudian terkait dengan persyaratan formal dan juga prosedur-prosedur yang standar dalam proses persidangan. Jadi itu yang kemudian membedakan antara hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau kita mengacu pada pada regulasi yang mengatur terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya ada beberapa tujuan ya dalam pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama adalah pemeriksaan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa, ya. Nah, apabila kemudian pemohon memberikan kuasa kepada advokat, dilihat dulu, dicek terlebih dahulu terkait dengan surat kuasanya apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua adalah kedudukan hukum atau legal standing permohon berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, terkait dengan apakah dia warga negara Indonesia kah, ataukah kemudian badan hukum publik atau badan hukum private kah, itu dicek terlebih dahulu di forum pemeriksaan pendahuluan. Yang ketiga adalah penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk dalam hal ini integrasi perkara-perkara yang mempunyai posita dan petitum yang sama menyangkut undang-undang yang sama. Ya, jadi jangan kemudian positanya itu undang-undang parpol, petitumnya undang-undang kewarganegaraan gitu ya. Jadi antara posita dan petitum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi harus sejalan, ya. Yang diminta apa, kemudian alasannya apa gitu kan. Contoh kemudian Arendra PDKT ke Fitria, tapi yang kemudian dilamar Susti. Nah, itu kan kemudian harus jelas positanya. Kalau positanya atau yang di PDKT Susti, ya dilamar Susti gitu kan. Jadi antara posita dan petitum itu harus sejalan dan selaras. Yang selanjutnya adalah kebutuhan perubahan permohonan sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik atas saran hakim maupun atas keinginan pemohon sendiri, ya. Yang kelima adalah statement of constitutional issues, masalah konstitusi yang diajukan, ya. Kalau yang diajukan masalah pembatalan SK, ya. Kalau pembatalan SK bukan di Mahkamah Konstitusi tapi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kemudian ya dilihat terlebih dahulu masalah konstitusi atau tidak yang kemudian diajukan oleh pemohon. Yang selanjutnya adalah alat-alat bukti yang diajukan secara full disclosure. Jadi alat-alat bukti yang kemungkinan akan disampaikan dalam persidangan tentu saja diberikan gambaran terlebih dahulu oleh pemohon kepada hakim MK. Jadi jangan sampai kemudian ternyata
alat-alat buktinya itu tidak bisa dilengkapi. Apalagi kemudian persidangan MK ini persidangan yang cepat dan murah ya, dan kemudian harus mendapatkan gambaran terlebih dahulu kira-kira alat buktinya apakah bisa dihadirkan ataukah tidak nanti dalam persidangan. Yang selanjutnya adalah saksi dan ahli yang pokok-pokok pernyataannya mendukung permohonan yang telah diajukan dahulu ya. Yang ke-8 ya, jumlah saksi dan ahli yang relevan harus dibatasi ya. Ya, ini kan persidangan yang cepat dan cepat dan murah ya. Hukum acara MK itu salah satu prinsipnya itu. Nah, kalau kemudian contoh ada orang menghadirkan 1000 saksi ya, ini nggak bakal selesai gitu. Jadi saksi harus kemudian dilihat pada kualitasnya, bukan pada kuantitasnya. Dilihat pada, kalau kemudian terjadi duplikasi pernyataan saksi, itu yang kemudian merugikan adalah pemohon sendiri. Kenapa? Karena kemudian MK dibatasi secara tenggat waktu untuk mengadili perkara, terutama perkara-perkara di bidang perselisihan hasil pemilihan umum, itu ada tenggat waktu selama 7 hari kalau tidak salah, tapi nanti bisa dicek di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Yang selanjutnya adalah pengaturan jadwal persidangan dan tertib persidangan ya. Nah, itu adalah tujuan-tujuan pemeriksaan pendahuluan ya. Yang selanjutnya adalah laporan panel dan pleno ya. Setelah kemudian pemeriksaan pendahuluan dilewati, maka kemudian dilakukan rapat pleno hakim terlebih dahulu ya, untuk kemudian menilai terkait dengan hal-hal yang ada dalam persyaratan-persyaratan persidangan. Ya, kemudian rapat pleno ini ya sebenarnya hanyalah formalitas saja ya. Kenapa? Karena ketika sudah melewati pemeriksaan pendahuluan, itu ya pada hakikatnya sudah hampir pasti kemudian itu akan masuk ke ranah persidangan ya. Jadi rapat pleno hanya kemudian melegalisasi saja hasil dari pemeriksaan pendahuluan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan ya. Kalau kita mengacu pada asas audi et alteram parte ya, setiap hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, maka dalam permohonan pengujian undang-undang atau permohonan yang lain, hakim mempunyai kewajiban untuk kemudian mendengarkan pihak yang lain juga. Nah, karena itulah kemudian kalau dalam pengujian undang-undang itu hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan untuk dihadirkan dalam persidangan. Ya, contoh kalau kemudian yang diuji undang-undang yang dipanggil adalah pembentuk undang-undang, siapakah itu? Yaitu pemerintah dan DPR. Lalu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan, contoh kalau kemudian menguji undang-undang tentang minerba ya, kemudian yang dipanggil ya Kementerian ESDM, kemudian terkait Pertamina contohnya yang terkait dengan masalah mineral dan batu bara. Kalau yang diuji adalah undang-undang KPK, ya selain pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi bisa manggil KPK selaku user dari undang-undang tersebut. Ya, ini tergantung dari regulasi yang kemudian sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dalam pemeriksaan persidangan yang pertama harus diperhatikan ya, dan itu hakim akan menanyakan terlebih dahulu kepada pemohon dan juga kepada pihak terkait ya. Dan ini sama sepertinya dengan hukum acara Thun dan hukum acara perdata, yaitu menanyakan dulu terkait dengan kehadiran kuasa ya. Jadi kalau mengacu pada pasal 43 Undang-Undang MK, pemohon dan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus ya. Nah, jadi sebelum kemudian dimulai persidangan, hakim biasanya akan memanggil terlebih dahulu semua pihak yang hadir untuk dicek terlebih dahulu surat kuasanya, apakah sudah sesuai atau belum. Saya contohkan kemudian perkara pengujian contoh Joko mengajukan uji materi undang-undang tentang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kemudian
Joko mengangkat atau menunjuk siapa ya? Menunjuk Evi ya untuk menjadi kuasa ya. Nah, untuk membuktikan terlebih dahulu di persidangan bahwa Evi ini eligible untuk duduk dalam sidang MK dan mewakili Joko sebagai kuasa hukumnya, maka hakim harus ngecek terlebih dahulu surat kuasanya ini apakah sudah sesuai ataukah belum ya. Apakah betul sudah ada ataukah kemudian masih dalam proses pembuatan. Nah, ini yang kemudian harus dicek terlebih dahulu oleh hakim. Nah, dan itu harus tanda tangan basah, tidak boleh scan, dan kemudian harus dimaterai ya, dilegalisasi di kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian bagaimana dengan pemerintah dan DPR ya? Pemerintah dan DPR membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh tergantung ya, ini tergantung pemerintahnya ini siapa yang kemudian yang ditunjuk untuk mewakili. Nah, kalau kalau biasanya ya mengacu pada hukum acara Mahkamah Konstitusi itu biasanya praktek ujian undang-undang itu diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Dalam Negeri ya. Nah, biasanya mereka kemudian membuat surat kuasa yang menunjuk pada pejabat-pejabat terkait di lingkungan Kemenkumham dan Kemendagri untuk mewakili pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi tanda tangan adalah Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri ya. Nah, selanjutnya adalah DPR ini biasanya yang mempunyai menunjuk adalah Ketua DPR ya. Jadi tanda tangan surat kuasa khusus dari DPR kepada Biro Hukum DPR biasanya, tapi siapapun yang ditunjuk itu memang diperbolehkan, dan sepanjang itu membawa surat kuasa khusus dari Ketua DPR itu maka dia punya kewenangan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi walaupun dia bukan advokat ya. Jadi untuk pemerintah dan DPR tidak ada kewajiban kemudian dia harus advokat. Sepanjang dia kemudian bekerja di instansi tersebut, maka dia punya kewenangan untuk mengatasnamakan pemerintah atau DPR beracara dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang selanjutnya jalannya persidangan ya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa minimal kemudian harus ada 7 orang hakim ya. Dan ada alasan-alasan kemudian hakim bisa absen dalam persidangan. Yang pertama adalah adanya keluarga yang meninggal, hakim sedang sakit, kemudian adanya tugas negara yang tidak dapat dihindarkan. Dan itu kemudian alasan-alasan kenapa hakim tidak bisa hadir dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian dalam proses persidangan hakim membuka terlebih dahulu dan kemudian memerintahkan pada kuasa untuk memperkenalkan diri, dan setelah itu diminta surat kuasa dan kemudian hakim langsung masuk ke dalam pokok perkara untuk menanyakan terkait dengan hal-hal yang perlu ditanyakan dalam permohonan entah ini pengujian undang-undang, lalu kemudian sengketa kewenangan lembaga negara ataukah perkara-perkara lainnya yang sedang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya masuknya pihak terkait ya, dasar hukumnya adalah pasal 41 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Nah, ini yang kemudian perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi memanggil pihak terkait adalah kewajiban ya, bukan kemudian hak. Karena ini hakim harus kemudian mendengarkan semua informasi ya, atau disebut dengan ad informandum ya. Jadi informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang kemudian bisa diberikan pada pihak pembentuk undang-undang terkait dengan alasan-alasan kenapa undang-undang ini dibuat ya. Saya contohkan dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja, tentu saja kemudian banyak
banyak hal yang kemudian dapat disampaikan oleh pemerintah dan DPR terkait bagaimana proses pembentukannya, lalu alasan kenapa sejumlah pasal ini dimunculkan. Itu kalau tidak dari pemerintah dan DPR, maka informasi seperti itu akan sulit untuk didapatkan. Yang selanjutnya adalah prejudicial case chill ya. Jadi apa namanya? Ini ya, jadi ini beberapa kasus sering terjadi ya, di mana kemudian hakim Mahkamah Konstitusi ketika sedang menguji atau sedang menyelesaikan permohonan uji materi suatu peraturan perundang-undangan, tiba-tiba kemudian penegak hukum telah menjatuhkan vonis ya berdasarkan pada pasal yang sedang diuji. Nah, karena itulah kemudian hakim Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada penegak hukum bahwa ada pasal yang sedang diuji. Nah, karena itulah kemudian dia memohon kepada penegak hukum untuk setidaknya menunggu terlebih dahulu sampai kemudian adanya putusan terkait dengan konstitusionalitas dari pasal tersebut. Saya contohkan seperti ini. Fitria sedang mendapatkan mendapatkan masalah, contohnya dia merupakan tersangka pembunuhan dengan cara tidak sengaja ya. Nah, contoh kemudian menabrakkan mobil di pom bensin dan kemudian meledak, banyak orang yang meninggal. Ini contoh saja ya. Nah, tiba-tiba ada regulasi yang kemudian mengatur bahwa pembunuhan dengan model seperti itu bisa mendapatkan sanksi hukuman pidana mati contohnya. Nah, Fitria kemudian menguji ketentuan dalam undang-undang terkait sanksi pidana mati bagi orang yang menabrakkan mobilnya di pom bensin. Nah, itu contoh saja. Nah, Fitria kemudian melakukan uji materi terkait dengan pasal itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, walaupun kemudian pasal itu sebenarnya masih hidup ketika Fitria melakukan tindakan pidana, ketika dia sedang dihukum, ketika dia sedang diproses di pengadilan, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk minta kepada Mahkamah Agung atau pada penegak hukum untuk setidaknya menunggu terlebih dahulu proses tersebut sampai selesainya atau sampai adanya putusan. Nah, itu tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PMK 2005 yang berbunyi dalam hal permohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar ya bagi MK untuk menghentikan sementara proses persidangan, entah itu kemudian masih dalam ranah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataukah kasasi di Mahkamah Agung. Mungkin itu dulu dari saya. Saya mohon kalau seumpama ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Nah, keaktifan teman-teman saya harapkan dan saya tunggu. Ya, tolong untuk kemudian sekali lagi menonton sampai habis karena saya bisa mendeteksi durasi tonton kalian. Dan ini adalah kuliah online, walaupun kemudian teman-teman kita tidak berhadapan secara langsung dengan tatap muka, tapi ada kewajiban moral atau moral obligation bagi teman-teman dan bagi saya, dan saya insya Allah menjalankan itu dengan memberikan materi dengan cara yang kemudian saya pikir tidak memberatkan teman-teman. Tapi teman-teman punya moral obligation juga untuk setidaknya mendengarkan materi yang saya sampaikan dalam video ini ya. Karena itulah saya harapkan nanti teman-teman terus mengikuti video ini mulai dari awal sampai akhir.
Ya, koreksi terkait dengan masalah suara kurang jelas atau apa, nanti saya masukkan sebagai bahan kritik dan pasti saya akan tindak lanjuti dan saya akan mencarikan solusi agar video ini bisa tersampaikan dengan biaya yang murah serta kemudian tanpa ada gangguan sinyal dan perkara-perkara yang lain. Mungkin itu dulu dari saya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.